Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 26 September 2025 dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait kudus-Mu, tempat Engkau sendiri bersemayam. Bantulah kami untuk terus-menerus menyucikan diri agar semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menampilkan percakapan Yesus dengan para muridnya. Setelah berdoa seorang diri, Yesus bertanya, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Dan kemudian pertanyaan lebih pribadi, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan itu bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita semua. Siapa Yesus bagi hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penulis Injil Lukas selalu menekankan bahwa Yesus adalah seorang yang hidup dari doa. Sebelum membuat keputusan penting atau mengajukan pertanyaan besar kepada murid-muridnya, Yesus selalu berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa doa adalah dasar dari segala keputusan iman. Tanpa doa, kita mudah terombang-ambing oleh pendapat orang. Orang banyak memiliki beragam pendapat. Ada yang mengira Yesus Yohanes yang bangkit. Ada yang mengira Elia atau nabi zaman dahulu. Namun Petrus dengan tegas menyatakan, "Engkaulah Mesias dari Allah." Iman bukanlah sekedar ikut-ikutan pandangan umum, melainkan pengakuan pribadi yang lahir dari
perjumpaan dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah pengakuan iman itu, Yesus langsung menjelaskan bahwa Mesias harus menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Inilah kejutan besar. Mesias yang disangka penuh kuasa justru hadir dalam jalan salib. Bagi kita, iman sejati tidak hanya menerima Yesus sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, tetapi juga sebagai Mesias yang rela menderita demi keselamatan umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan pada hari ini, Yesus menantang kita dengan pertanyaan yang sama. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawaban kita tidak cukup di mulut, tetapi harus nyata dalam sikap hidup. Jika kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kita pun dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam jalan salibnya. Memikul salib dengan setia, mencintai meski harus berkorban, dan tetap setia pada iman walau menghadapi tantangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.